Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Baik, langsung saja kami dari kelompok materi ke-8 tentang inovasi pembelajaran akidah akhlak. Kami beranggotakan 6 kelompok. Yang pertama Isnaini Prasetyaning Tias, yang kedua Nabilatul Jusna, yang ketiga Yuni Farida, yang keempat Harisma Sekar Andini, yang kelima Alvina Naili Masluha, yang terakhir saya sendiri Muhammad Rafiq Nur Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Prasetyaning Tias, absen 6. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yakni konsep inovasi pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak sebagai bagian dari IPAI yang diarahkan untuk menekankan penanaman moral dan etika Islam serta menjadi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlu adanya pembelajaran khusus bidang akidah akhlak, yakni pembelajaran akidah akhlak sebagai bekal bagi calon pendidik ketika nantinya terjun di dunia pendidikan. Pembelajaran akidah akhlak secara khusus berperan penting dalam pembentukan watak dan sikap atau moral religius serta membangun moral bangsa. Di zaman ini, individu dituntut bisa berinovasi untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan menghasilkan karya baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata inovasi adalah pengenalan hal yang baru atau pembaharuan. Menurut UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang inovasi adalah kegiatan penelitian pengembangan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada dalam produk atau proses produksi. Jadi inovasi adalah usaha menuju pembaruan yang lebih baik. Inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki atau dilakukan oleh guru. Hal ini disebabkan karena pembelajaran akan lebih hidup dan bermakna. Kemauan guru untuk mencoba menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran merupakan salah satu penunjang akan munculnya berbagai inovasi-inovasi yang baru. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka kita sebagai calon pendidik sebaiknya dapat belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan penuh tantangan. Suasana pembelajaran seperti itu dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu, dan guru juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki pada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Kusna, absen 13 dengan NIM 12201193075. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya inovasi pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, inovasi merupakan perubahan sistem dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Jadi yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran yaitu proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan dan dikelola secara kreatif, dinamis dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Manfaat diadakannya inovasi diantaranya dapat memperbaiki keadaan pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik, lalu memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji cobakan inovasi yang kita laksanakan, lalu mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan, menumbuh kembangkan semangat dalam belajar. Selain pendapat tersebut,
Ada juga yang mengatakan manfaat adanya inovasi pembelajaran lainnya, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar siswa, yang kedua meningkatkan mutu pembelajaran, yang ketiga mengembangkan pengetahuan dan wawasan, dan yang terakhir memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Menurut Magagian Sar bahwa terdapat beberapa manfaat adanya inovasi pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama, membantu peserta didik lebih memahami teori melalui pengalaman. Yang kedua, merubah orientasi pendidikan menjadi lebih baik menuju masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Parida, absen 20. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu pentingnya inovasi pembelajaran akidah akhlak. Sebagai calon pendidik yang berada dalam dunia pendidikan, seharusnya kita mengetahui betapa pentingnya inovasi pembelajaran, terutama dalam mata pembelajaran akidah akhlak, di mana pembelajaran akidah akhlak di sini guru harus menanamkan upaya sadar dan merencanakan, menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Jadi seorang pendidik di sini harus tetap memiliki ide-ide untuk menyemangati anak dan mendorong anak supaya dalam mengikuti pembelajaran tersebut tetap memiliki semangat dan gairah. Jadi, inovasi pembelajaran merupakan sesuatu yang penting dan mesti dilakukan oleh seorang pendidik. Dan dengan adanya inovasi pembelajaran tersebut, maka guru sebaiknya juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan penuh tantangan. Jadi suasana pembelajaran seperti ini dapat mempermudah peserta didik dalam memperoleh ilmu, dan guru juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki dan dapat menanamkan nilai yang baik, akhlak yang baik pada peserta didik untuk menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan pentingnya inovasi dalam pembelajaran, yaitu dapat meningkatkan kemampuan demi tercapai suatu tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, bisa membantu guru dan siswa dalam menata dan mengorganisasi pembelajaran menuju tercapainya tujuan belajar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata maupun kekurangan kata, mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Sekar Andini, absensi 27, dengan NIM 12201193258. Saya akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran dalam inovasi pembelajaran akidah akhlak. Terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran akidah akhlak. Dalam hal ini, secara umum, model pembelajaran pendidikan agama Islam yang berorientasi pada pengembangan karakter yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien hendaknya diupayakan dalam merealisasikan nilai-nilai karakter. Ada beberapa model pembelajaran dalam inovasi pembelajaran akidah akhlak, yaitu antara lain: yang pertama, pembelajaran konstekstual.
Apa sih pembelajaran konstekstual itu? Yaitu proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk membelajarkan peserta didik dalam memahami bahan ajar secara bermakna yang berkaitan dengan konteks kehidupan nyata, sehingga peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dan ditransfer dari suatu konteks permasalahan yang satu ke lainnya. Model pembelajaran akidah akhlak yang selanjutnya yaitu pembelajaran kooperatif. Apa sih pembelajaran kooperatif itu? Yaitu model pembelajaran dengan cara siswa dan bekerja dalam konteks-konteks kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 hingga 5 orang siswa dengan struktur kelompok yang heterogen. Ada pengertian lain yaitu upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membelajarkan peserta didik kerjasama atau gotong royong antar berbagai komponen, baik komponen antar peserta didik, pihak madrasah, anggota keluarga, dan lain-lain. Sebagai contoh, untuk mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, peserta didik melakukan diskusi kelompok dengan tema-tema diskusi yang sudah ditentukan, sehingga dalam waktu yang singkat bisa diperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Melalui model pembelajaran kooperatif, guru bisa mengamati bagaimana peserta didik berdiskusi sambil memberikan penilaian proses terutama dalam penerapan nilai-nilai karakter. Misalnya, kecerdasan, keingintahuan, kesantunan, dan kedemokratisan atau yang lainnya. Peserta didik juga diminta untuk meneladani karakter-karakter mulia yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Contohnya, kejujuran, kecerdasan, kesabaran, kepedulian, dan ketangguhan. Jadi, itu 2 model pembelajaran akidah akhlak dalam inovasi pembelajaran akidah akhlak. Untuk model pembelajaran yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Alvina Naili. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Naili Husna Masroha, absen 34. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang model pembelajaran inovatif dalam pelajaran akidah akhlak. Model pembelajaran yang selanjutnya yakni pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi yang dalam pembelajarannya kemampuan berpikir siswa betul-betul dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru, dan kompleksitas yang ada. Proses pembelajaran berbasis masalah memiliki alur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, analisis masalah dan isu belajar. Yang ketiga, pertemuan dan laporan. Yang keempat, kesimpulan, integrasi dan evaluasi. Yang kelima, penyajian solusi dan refleksi. Penerapan pembelajaran berbasis masalah menuntut kesiapan guru yang harus berperan sebagai fasilitator sekaligus sebagai pembimbing. Guru dituntut untuk dapat memahami secara utuh setiap bagian dan konsep pembelajaran berbasis masalah dan menjadi penengah yang mampu merangsang kemampuan berpikir siswa. Model pembelajaran yang selanjutnya yakni model pembelajaran PAKEM. PAKEM merupakan singkatan dari pembelajaran partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Merupakan sebuah model pembelajaran kontekstual yang melibatkan 4 prinsip utama dalam prosesnya.
Pertama, yakni proses interaksi, di mana siswa berinteraksi secara aktif dengan guru, rekan siswa, multimedia, referensi, lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, proses komunikasi, di mana siswa mengkomunikasikan pengalaman belajar mereka dengan guru atau rekan siswa yang lain melalui dialog, cerita, atau simulasi role play. Yang ketiga, yakni proses refleksi, di mana siswa memikirkan kembali tentang kebermaknaan apa yang mereka telah pelajari dan apa yang mereka lakukan. Yang keempat, yakni proses eksplorasi. Pada proses ini, siswa mengalami secara langsung proses penginderaan melalui pengamatan, percobaan, penyelidikan, dan wawancara. Dalam proses pembelajaran pakem, guru dituntut untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa melalui partisipasi yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang pada akhirnya membuat siswa dapat menciptakan atau menghasilkan karya, gagasan, pendapat, ide, yang hasil penemuannya merupakan usahanya sendiri, bukan merupakan pemikiran atau usaha dari guru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nur Abdillah, absen 41. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni materi saya yang saya akan bahas, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, di sini yang pertama adalah faktor pendukung pembelajaran akidah akhlak, di mana di sini ada 4 faktor utama yang mendukung pembelajaran akidah akhlak tersebut. Yang pertama adalah faktor pendidik. Nah, faktor pendidik. Kenapa kok faktor pendidik? Faktor guru atau pendidik merupakan faktor yang bertanggung jawab terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Nah, jika kita melihat guru di setiap sekolah memakai kopiah dan sebuah ibu guru memakai kerudung yang muslimah, terlihat ini sangat rapi dan sopan. Hal ini dapat dijadikan contoh-contoh teladan bagi siswa agar selalu memakai rapi dan sopan di sekolah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor pendukung dalam proses prestasi belajar. Kenapa demikian? Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, ini sangat memperlancar proses pembelajaran akidah akhlak, karena pendidikan akidah akhlak tidak harus di kelas, melainkan kita bisa mencari suasana yang membuat peserta didik menjadi nyaman. Kemudian lembaga sekolah itu ada prasarana, seperti halnya musola. Nah, musola ini sangat mendukung upaya dalam pembelajaran akidah akhlak. Kenapa demikian? Jika kita memanfaatkan musola tersebut untuk pembelajaran tartil, kemudian praktek, sholat, pembacaan sholawat, dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan semangat belajar sebuah peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah faktor peserta didik. Faktor peserta didik merupakan faktor sangat penting dalam pendidikan pembelajaran akidah akhlak ini. Karena dalam suatu pembelajaran itu pasti terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Nah, jika tidak ada peserta didik yang belajar, berarti juga akan tidak ada proses pembelajaran dalam akidah akhlak. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi dan mendukung guru akidah akhlak untuk meningkatkan prestasi belajar. Lingkungan tersebut biasanya berasal dari sekolah atau lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat maupun yang lainnya. Seperti halnya lingkungan keluarga, jika dalam sebuah keluarga itu mengerjakan tindakan-tindakan yang akhlakul karimah, seperti halnya yang baik, berkata baik, dan perilaku yang layak untuk ditiru, maka sebuah anak itu akan menirunya. Yang terakhir adalah faktor penghambat. Faktor penghambat di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah kurangnya alokasi waktu, dan yang kedua adalah faktor orang tua. Nah, kenapa yang pertama
kurangnya alokasi waktu. Nah, di sini kita ketahui bahwa kita telah melalui proses di mana SMP, MTS, SMA atau MA, dan sehingga kita bisa kuliah. Nah, alokasi waktu di sini yang biasanya MTS itu sudah tahu, biasanya 1 minggu itu ada pembelajaran akidah akhlak itu 1 kali. Nah, itu sangat menghambat sebuah pembelajaran akidah akhlak. Nah, kenapa demikian? Nah, seminggu itu 1 kali pertemuan dan selama 2 jam. Sehingga sangat sulit sekali untuk menanamkan sikap dan mengajarkan tentang kebaikan. Itu sangat tidak cukup dengan waktu yang singkat seperti itu. Nah, ini sangat menjadi sebuah faktor penghambat dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, dengan kenyataan seperti itu tadi, harus ada yang bisa membantu mengatasi masalah keterbatasan waktu pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana caranya kan belum terpecahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor orang tua. Faktor orang tua ini bisa menjadi faktor penghambat dan bisa menjadi faktor pendukung. Nah, jika orang tua tidak memberikan contoh dan tindakan yang nyata atau tindakan yang baik, maka proses pembelajaran di sekolah tidak akan berkesinambungan pada waktu siswa belajar di rumah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.